Jam berapa piketnya? Jam 12. Jam 12. Jam 12 ya. Jadi berarti orang yang datang dari itu Dari Ketapang aja Pak, Ketapang, Pangkalan Bun, Pontianak. Kalau untuk mengetahui misalnya dari Ketapang, dari Pangkalan Bun, kita periksa, Pak. Kita tanya. Itu makin banyak kita tanya. Iya. Mungkin Seharinya berapa orang tembakannya Pak? yang total itu ada 20 Pak. Satu hari. Tidak, kalau ini total sudah satu minggu. Kalau hari ini Orang itu dicatat enggak? Enggak. alamatnya enggak hanya dari mana aja, dari Ketapang atau seperti itu. Tujuannya ke sini enggak dicatat. Tujuan dia ada keterangan dia. Seandainya antar BBM, antar barang, kalau antar barang seandainya kemana ke toko Kincua. Kayak Pak Marti apa pasang CCTV tadi. Mana apa yang ada di sana. kendaraannya disemprot. Nah, Kendaraan disemprot sih, Pak. iya, disemprotkan saja ya kendaraannya. Soalnya kita di posko induk ini belum tanpa yang ini. Kebetulan saya kemarin dapat bantuan dari Kargo. Enggak ada dispektornya enggak. Kalau mereka ini kan kalau dari luar nih, di sini kan nggak ada surat screeningnya kan, Iya. nggak ada. Jadi kalau udah di sini nggak apa-apa, ini kan posisi desa sudah dilakukan. Nanti setelah di sini diarahkan di pos ya, nah, kita nanti dibekali screening kita. Kecamatan. Iya ya, pos kecamatan ya. Jadi nggak apa-apa, di sini memang harus juga Kan dilakukan saja nggak diukur apa-apa. suhunya. Iya. Kan dicatat kan? Jadi tadi ketika Mbak Camat, kalau misalnya itu arahkan aja ke sana gitu loh. Iya. Nanti dari pihak medis di sana kan ada membuat surat keterangan. Keterangan. Ada surat keterangannya kita. Jadi biarpun mereka di sini nanti ke sana juga. Jadi setiap siapapun yang datang ke sini Ya, dari luar itu benar. tetap diharuskan ke Ya. posko kecamatan. Kalau bisa KTP-nya cek. Iya, dicek KTP. KTP-nya. Dan kalau dia ada dari mana, misalnya dari luar Kalimantan Barat lah, KTP-nya dicek. Dari Makanya Pangkalan Bun dan Pontianak. Ya, tadi kan dari Pontianak ya, yang pasang ini gitu. ya CCTV tadi. Karena di sini tadi agak error apa namanya ini ya. Iya, Nanti diarahkan ke sana. iya, Jadi Pak Kadis juga kan langsung ke sana juga. benar. Jadi tidak masalah di sini diperiksa juga. Setelah di sini mereka Diarahkan Diarahkan ke ke situ posko juga ya. kecamatan. Ya. karena biar juga mereka pun aman. Mereka kita kasih ada surat screeningnya. Kalau per hari rata-rata berapa pergerakan? Ada belasan ya. Belasan. Yang banyak dari Pangkalan Bun. Banyak kebetulan dari Ketapang Pak. Ketapang. Daerah Ketapang, Kendawa. Ketapang. Soalnya ada beberapa malam lalu ya, ada 2 malam lalu atau beberapa malam lalu ya. Jelas ada yang mau nginep di tempat Pak Dias nih, penginapan Pak Dias. Jadi sesuai arahan kita, sesuai himbauan kita itu untuk mereka pemeriksaan suhu di posko. Mereka akhirnya ke tempat Pak Dias pun nggak nginap, nggak tahu nginap kemana lagi mereka. Ada 2 orang. Kalau KTP disampingkan semua. Ya. Jangan supir-supir aja dia. Seandainya kan ada 2 penumpang gitu kan, supirnya yang kami minta. Itu kan juga udah bisa terlacak. Tapi kalau seandainya mau semuanya nanti kan kita Kalau bisa semua. Alangkah lebih baik memang semua. Jadi ketika memang pergerakan mereka, ini kan konsumsinya untuk konsumsi di teman-teman kita di tim gugus kabupaten dan tim kesehatan yang jelas. Jadi ketika pergerakan mereka kemana itu bisa terlacak kita semua. Udah pulang masih ada enggak orang ini? Ini mestinya orang luar sini diarahkan ke posko mana Mbak? Posko Induk. Induk. Ini kan dari Ya. Semarang. kasih surat ke dia. Jadi nanti didata dari medis biar tahu Wah. Mungkin dia ini orang Semarang, cuman dia dari Ketapang gitu.
Ya maksudnya kan kita kan ya memang dia kesini dari Ketapang, kita kan juga dia dari Semarang ke Ketapang gitu kan. Jadi kalau misalkan kita cek kan nomor KTP-nya bukan KTP sini nih. Ya, mesti. Nah ini banditnya ini. Yang kedua, Iya, Pak. ini bisa saja dibikin portal di sini. Boleh. Ya, bikin portal saja. Jadi keluar masuk ini portal saja. Tidak apa-apa. Ya. Dan itu memang ada portal. Pakai tali atau apa? Enggak apa-apa. Jadi di portal tuh ditulis. Kan kelihatan kita nih kalau orang luar, kalau orang kita sini kan udah. Lewat saja, enggak apa-apa. Tahu mas tentang orang-orang Tahu sini. kan? Ini juga pakai bambu bisa. Nah, bambu. Ya. Kami dia Iya. Pak Kades, nah, kami lagi apa? Cek di posko ini. Nah, kebetulan di tempat kita kalau pas malam sempat banyaknya di pos-pos ronda semua. Oh, malam di pos ronda ya? Ya, Bagus selama pak, ada, soalnya ada keluarga warga banyak hilang. nah itu Ya. selama ada kejadian itu Pak, jadi kita gerakan ronda-ronda di pos ronda semua di 8 pos ini kumpul semua. Adanya di pos ronda. Jadi lebih bagus Pak sebenarnya. Jadi bisa kerjasama dengan pos ronda juga. Iya, iya. Jadi kalau pos ronda kan berhubungan seperti itu artinya kasat mata tuh kelihatan sih. Iya. Otomatis kejahatannya kelihatan. Tapi kalau di pos COVID kita ini yang sesuatu yang tidak kita lihat minimal. Iya, iya. Jadi saya kira nanti mulai besok nah bisa dibikin jadwal minimal sampai jam 9 lah. Ya Pak. Iya, iya, siap. Syukur ya. Siap. Sampai jam 9. Kita pun nanti besok rencana mau pantau juga di beberapa pos. Karena memang posisi kita Kecamatan Erupas hari ini ODP-nya 50 lebih ya. ODP. ODP. Inilah kecamatan juga. lebih. Saya tidak menakuti atau apa. Kita tidak perlu takut. Iya, Kita iya. bijaksana, harus waspada. Iya, Jadi artinya ketika kita di pos misalnya seperti ini kan kita bijaksana itu tadi. Iya. Silakan protokol di pos dilakukan jangan apa. Kalau memang harus terjadi misalnya portal, boleh. Iya, iya. Selama habis kejadian itu sekitar itu Ini kan Pak bukan cerita. rame emang Pak, sampai ngejar-ngejar Bukan orang. kalau kemarin. Enggak, yang orang Oh. sampai jam 1 juga itu motor ada puluhan. Malam, Pak. Standby ya. Oh, malam ada pakaian seragamnya kayak gini Pak Kades. Mantap ini Pak Kades ini. Ini di sini nih. Warga yang keluar masuk, yang dari luar lah terutama. Sementara ini kita lockdown ini jadi Oh iya. jadi tidak ada lagi yang pergi dan apa yang harus ke sini lagi sementara sih Oh iya. masih aman. Warga dari Jawa ada yang baru-baru ini pulang ada nggak? Ya, ada. Cuman pas yang dengan kemarin yang agak heboh-heboh itu kan, lepas itu sudah tidak ada lagi. Yang pulang dari sini ke Jawa Lebaran ini. Tembak mati. Sementara kita belum dapat informasi. Intinya perlu sampaikan Pak. Ini kan semua transportasi darat, laut itu tidak ada. Iya. Itu udah tahu Pak, di mana-mana kawan-kawan pun orang udah tahu lah. Tetapi masih banyak mencoba. Iya. Ya kan? Nekat. Nanti pada kasihan nanti berangkat ke Pangalam pun tidak berangkat kan kasihan. Gitu. Iya. Perlu juga disampaikan sama warga. Ya, kalau kita di dusun sih rata-rata udah tahu lah, tidak bisa itu udah rata-rata. Untuk informasi apa sosialisasi sih kita sih tetap kita Jalan lah ya. sampaikan, cuman namanya orang kita pun tidak tahu. Ya harus kita pakai. Tapi ya dengan lockdown itu kan yang untuk transportasi apa segala macam yang disekat itu, nah, itu Akhirnya mereka bisa mereka anu ya. bisa menyadari nggak ada nekat-nekatan.
Ya besok berapa hari Pak? Mulai acara itu tutup. Kami besok mulai besok sore, nanti Selasa pagi itu baru buka. Minggu Senin selesai. Minggu Senin. Yang itu Minggu Senin ya. TBS sama enggak? Enggak. Semuanya. Berarti yang bulan itu harus dikeluarkan nanti. Iya, rencana sih besok suruh harus keluarkan Ini pun harus di tidur SP2, ada keluarga di SP2 pun ada. Oh ada ya. Ada. Kita langsung kering. Yang kerja keluar pun sudah langsung siap-siap makan keluar. Jadi kalau rencana dengan yang Temanggung adat itu kan rencana itu di sini kita tidak seperti kampung lain. Apabila yang ada pelanggaran, nanti yang pelanggaran langsung dihukum, yang portal langsung dibuka, yang itu langsung dibuka kan. Artinya kan gagal. Jadi tidak tunggu harus sampai 3 hari. Rencana itu. Apabila yang ada pelanggaran, orangnya ditangkap, dihukum, dan itu di tepung tawar langsung dibuka. Rencana itu. Jadi tidak nunggu harus sampai 3 hari. Tetapi kalau memang berjalannya aman, tidak ada kendala apa, itu full sampai 3 hari. Tapi kita sudah usahakan itu. Jadi kalau yang di kampung-kampung hanya pakai tulis. Ya, sosialisasi lewat situ. Tulis itu. Jadi ini kita langsung di tempat-tempat yang kita Ya. tempat-tempat yang nanti akan kita anukan. Tutup ya. Anukan gini supaya kan biar itu. Kan dari jauh kan udah langsung nampak kan. Kalau memang dia mau itu berarti kan unsur sengaja. Agar dia. Agar kan. Kalau kita tulisnya kecil-kecil. Dan kami rasa bahasanya pun kan ini apa namanya? Kami tidak dilarang cuman terlalu pakai yang agak santun lah, walaupun Untuk itu Pak, pelaksanaannya dengan memang pembatasan ini, informasi yang mungkin Bapak bisa ketahui itu pelaksananya melibatkan banyak orang nggak? enggak, paling kanannya Temanggung adat, tukangnya paling mungkin dengan kita yang di desa. Itu. Ya, itu jadi harapan kita semua yang jelas sudah sesuai dengan himbauan, aturan dan ketentuan saja. Nah, nanti pelaksananya itu saya terlepas sebagai camat juga sebagai di bidang adat juga mengapresiasi. Cuma memang kita harus menyikapi dengan situasi kita yang sedang terjadi ini ya Pak Subsektor ya, bahwa tidak diperkenankan untuk mengumpulkan banyak orang. Artinya seperti yang saya sampaikan dulu dengan Bapak, tolong dihimbau dengan para temanggungnya, ya kalau bisa ya para temanggungnya saja untuk melaksanakan itu. Masyarakat tidak perlu harus ngumpul, tidak perlu harus bersama-sama dengan mereka. Nah, mungkin perangkat-perangkat desa beberapa orangnya saya kira sah-sah saja itu, tapi mesti tetap dijaga dengan jaga jarak saja, masker, jangan lupa cuci tangan itu jelas. Kebetulan di Ketapang pun sudah wajib masker, sudah wajib masker. Jadi ya berharap kita sama-sama menjaga saja untuk jangan sampai barang ini lalu melebar di tempat kita gitu kan. Ya, apa boleh buat di daerah-daerah yang lain sudah ada terpapar, tapi jangan sampai di daerah kita, harapan kita seperti itu. Saya sangat terima kasih dengan teman-teman, dengan Pak Kades di sini di Bandasari, antusias ya, dan warga-warganya bersama, bahkan Kecamatan Airpas sebenarnya antusias sekali. Dan awalnya memang Desa Aerupas pun masih mau bergabung dengan kita di kecamatan. Saya katakan Bapak memang harus buat posko, memang sudah diamanatkan dengan peraturan dari Menteri Dalam Negeri juga jelas ya Pak ya. Nah, tapi terlepas apapun itu, memang kewajiban kita juga ini masalah kesehatan. Nah, tapi perkembangan juga terakhir-terakhir ini mungkin masalah kejahatan ya Pak Subsektor. Ini sawit kita pun harganya kan mulai merangkak naik. Saya kira dengan perkembangannya naik ini ya, orang yang punya keinginan
jahat untuk mengambil itu pun bisa saja terjadi. Saya kira itu lebih baik kita memang sama-sama menjaga saja. Tapi buat saya, kalau ada hal-hal berhubungan dengan kejahatan, saya juga tidak akan tolerir itu. Silakan untuk diproses, komunikasikan langsung dengan, koordinasikan dengan pihak polisian. Nah, tapi kalau berhubungan dengan kesehatan ini, mari kita sama-sama, saya kira itu tidak ada persoalan. Makanya kami pun, kita semua dari pusat sampailah ke desa hari ini juga seperti ini gitu kan, untuk kesehatan COVID ini memang harus kita bersama-sama. KUD Desa Bardasari katakan bersama di Pak Kades. Semua warga tahu, seluruh bangsa tahu bahwa sana kan 30.000 orang napi kan dikeluarkan. Barangkali di sini nggak ada, tapi daerah kita ini ada, Pak. Banyak malah. Nah, yang saran kami, himbauan kami dari kepolisian, karena di sini daerah terang, di sini ada plasma, berarti ada sawit. Kalau memang panennya belum bisa terangkut hari itu, masih bermalam di TPH, kalau bisa dipatroli. Karena ada banyak masukan, banyak informasi ke kami, contoh SP6 itu hilang. Ya. Ini hilang kenapa? Ini ada rentetannya kepada situasi sekarang ini. Barangkali kita di sini ialah untuk saat ini, kita nggak tahu besok. Situasinya ekonomi kita mulai beras masih bisa, tapi nggak tahu besok. Barangkali ada teman-teman kita tanda kutip butuh ya ambil jalan pintas. Padahal pemerintah sudah memberikan bantuan. Nah, jadi harapan kami tolong ya, kalau memang di daerah hamparan mana belum diangkut, patroli aja ke sana. Kalau bisa sampai subuh. Ini masukan kami Pak Kades. Karena di sini saya nggak sebutkan di mana daerahnya, tapi kita punya air pas banyak, Pak. Saya udah ketemu 2 orang, bahkan aku sampaikan langsung. Karena aku anggap itu jadi di sini momok dan bajingan, udah aku sampaikan. Kita tidak nyalahkan pemerintah. Jadi keluarkan kan tidak bisa kita apa-apakan, Pak. Datang ke kampung kita, daerahnya di sini tidak mungkin kita usir. Tidak mungkin, Pak. Mau penjahat juga warga kita. Tugas kita juga sama-sama untuk ngasih tahu ke dia. Tapi kita kan sebatas ngasih tahu saja. Nah, jadi itu tadi Pak ini pasti KUD, usahakan jadi kepala komunikasi, tolong kalau memang tak terangkut hari ini bermalam, dipatroli saja. Meluncur ke TKP. Siap, 86.